Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat investor saham syariah, kita berjumpa lagi dengan channel Ngaji Saham Syariah, yaitu sebuah channel tempat belajar bersama tentang saham syariah. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah tema yang banyak ditanyakan orang, yaitu investasi itu memang penting. Inilah tema yang akan kita bahas ke depan. Kemudian dari tema itu beberapa hal yang ingin kita bahas pada video kali ini, yaitu seberapa pentingkah investasi. Kemudian jenis-jenis investasi apa saja yang menguntungkan. Kemudian adakah investasi yang murah. Kemudian ada nggak tips agar terhindar dari investasi bodong. Karena sekarang ini kan banyak sekali orang menawarkan investasi, tapi ujung-ujungnya penipuan. Inilah sahabat sekalian akan kita bahas pada video kali ini. Sebelum itu disclaimer on ya, bahwa keputusan ada di tangan sahabat sekalian, segala risiko dan tanggung jawab masing-masing ya, karena kalaupun ada keuntungan itu dinikmati masing-masing tentunya. Materi ini hanya informasi umum dan sarana belajar. Sahabat sekalian, sebelum lanjut ke pembahasan lebih detail, jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Ngaji Saham Syariah ini, agar sahabat sekalian tidak ketinggalan informasi tentang saham syariah yang akan diupdate terus. Baik teman-teman, kita akan coba bahas mulai dari pengertian dan manfaat investasi. Jadi sebenarnya apa sih yang disebut investasi? Ada sebuah pengertian yang disampaikan oleh ahli ekonomi ya, bahwa investasi itu adalah sebenarnya menunda konsumsi sekarang untuk ditanamkan di dalam instrumen tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan, masa mendatang ya. Jadi ada sesuatu, kita misalnya punya dana, kemudian dana itu kan sebenarnya bisa dikonsumsi, bisa dibelikan apa, dinikmati sekarang, tetapi ini tidak dikonsumsi sekarang, kemudian itu akan diputar dalam suatu instrumen investasi yang kemudian diharapkan akan mendapatkan keuntungan di masa depan. Misalnya dengan adanya peningkatan aset, ya sekarang 10 juta, berapa tahun kemudian misalnya menjadi 100 juta dan sebagainya. Itu yang diharapkan dengan adanya investasi. Kemudian apa saja sih manfaat investasi itu? Investasi itu yang pertama manfaatnya merupakan sebagai agar kita bisa mendapat jaminan di masa depan. Jadi pada saat kita sudah tidak bisa bekerja lagi, ya, sudah pensiun misalnya, atau kita mau pensiun muda misalnya, pensiun dini, nah kita sudah mendapatkan dana yang cukup yang bisa menjamin kehidupan kita tanpa harus bekerja. Nah, tentunya ini pilihan masing-masing ya. Kemudian juga manfaat berikutnya adalah untuk meningkatkan nilai aset dari sebuah modal, misalnya aset ya. Aset misalnya dana seperti tadi disampaikan, awalnya 10 juta, kita berharap nanti jadi 100 juta, jadi 1M dan sebagainya. Kemudian juga adalah sebagai sarana untuk melawan inflasi, teman-teman. Inflasi, bahwa kalau kita ketahui bersama ya, bahwa sebenarnya kalau kita nabung, itu sebenarnya uang kita itu bisa tergerus inflasi. Inflasi itu adalah penurunan nilai uang. Jadi kalau uang sekarang itu bisa misalnya beli HP ya, apakah 10 tahun kemudian bisa beli HP juga dengan nilai yang sama? Tentu tidak. Inilah yang disebut inflasi. Perlu kita ketahui bahwa inflasi ini dari tahun ke tahun fluktuatif ya teman-teman.
bahwa misalnya ini tahun 2011 itu 3,79, kemudian tahun 2013 itu naik 8,38. Dulu ini adalah kalau nggak salah ada peningkatan yang cukup tinggi dari BBM ya. Kalau dulu BBM naik itu barang-barang yang lain naik. Terus menurun lagi, dan ini kalau dirata-ratakan sebesar 4,2%. Dan yang lain adalah yang keempat ya, manfaat dari investasi ini sebenarnya sarana untuk mendisiplinkan diri bagi kita. Kenapa begitu? Karena dengan kita berinvestasi, maka kita mendisiplinkan untuk menyisihkan sejumlah dana untuk tidak dinikmati sekarang, tapi dinikmati nanti di masa yang akan datang. Demikian ya, sahabat sekalian. Nah, kemudian ini ada sebuah ini yang cukup bagus ya, sebuah teori yang cukup bagus mengenai cash flow quadrant yang disampaikan oleh Robert T. Kiyosaki ya. Beliau membagi bahwa cara orang mendapatkan uang itu ada 4 kuadran ya, 4 kuadran. Kuadran yang 2 di sebelah kiri itu adalah kuadran aktif, di mana kita bekerja untuk uang. Sedangkan kuadran yang di sebelah kanan itu adalah kuadran pasif, yaitu uang bekerja untuk kita. Nah, ini menarik ini. Kuadran pertama itu adalah kuadran employee, yaitu kita menjadi pegawai. Misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan. Nah, ini kita tentunya gajinya ini tidak kita bisa menentukan sendiri. Kemudian kalau kita kerja maka dapat gaji, kalau kita tidak kerja tidak dapat gaji tentunya. Tidak ada kebebasan waktu karena memang waktu ditentukan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu self-employed. Self-employed itu adalah menjadi kerja ya, tapi untuk diri sendiri. Misalnya sebagai contoh gampangnya adalah seperti profesi notaris, profesi dokter ya, itu kan tidak ada atasannya, tidak ada yang menyuruh ya kalau dia memang buka praktek sendiri misal. Jadi ada kebebasan waktu tentunya dengan begitu, tetapi besar income itu sangat tergantung dengan kerja. Kalau notaris bisa mengerjakan sekian pekerjaan atau klien ya, kalau dokter misalnya bisa mengobati sekian pasien, baru dia bisa dapat. Jadi besar income itu sangat tergantung dari kerjanya. Kalau tidak kerja tentu tidak dapat gaji ya. Nah, yang di kuadran kedua ini yang menarik adalah mengenai adanya passive income, yaitu misalnya kuadran bisnis. Pada kuadran bisnis ini, bisnis di sini diartikan adalah bisnis yang sudah bisa ditinggalkan. Artinya bisnisnya jalan, ownernya bisa jalan-jalan gitu ya. Jadi bisnis yang sudah bisa running sendiri, yaitu bisa mendapatkan income sendiri. Risiko kerugian dari perusahaan pasti ditanggung sendiri ya, tapi ada kebebasan waktu karena dia bisa mengatur sendiri. Kemudian kuadran yang nanti akan kita banyak bicarakan yaitu mengenai investasi atau investor ya. Jadi pada kuadran ini kita tidak bekerja sama sekali, jadi kita hanya menyertakan sejumlah dana misalnya ya. Kemudian memang ada risiko jika kita salah memilih investasi. Tapi di sini ada kebebasan waktu karena kita sebenarnya tidak bekerja. Jadi uanglah yang bekerja untuk kita, yaitu menginvestasikan dalam bentuk dana, misalnya dibelikan tanah dan sebagainya. Ini nanti akan kita bahas jenis-jenis investasi. Silakan sahabat sekalian lebih tertarik yang mana ya. Nah, ini kuadran yang ada kebebasan waktu di sini. Jadi 4 kuadran ini mana yang lebih hebat? Memang tidak begitu sebenarnya. Tetapi akan sangat menarik kalau kita bisa menginvestasikan dana. Walaupun kita misalnya masih bekerja, kita bisa juga menjadi investor. Jadi kita bisa saja memilih 2 kuadran misalnya.
Kita sambil bekerja, tapi sekaligus juga kita misalnya punya bisnis, atau yang paling masuk akal lagi adalah sebagai investor. Karena sebagai investor kita waktunya tidak banyak karena uang yang bekerja untuk kita. Nah, ini mengenai ada fakta dan data tentang investasi ya. Kebanyakan orang kaya itu berada di kuadran yang di sebelah kanan, yaitu kuadran bisnis dan investasi ya. Misalnya orang kaya dunia berdasarkan Forbes 2020, itu orang kaya terkaya di dunia nomor 1 yaitu Jeff Bezos, itu pemilik Amazon ya. Kemudian yang kedua Bill Gates, itu pemilik Microsoft. Dan yang ketiga Warren Buffett, yaitu dia khusus sebenarnya dia kekayaannya dari saham. Bayangkan saja ya kekayaan mereka itu, misalnya Jeff Bezos itu hampir 1.582 triliun. Sedangkan Bill Gates misalnya orang kaya kedua terkaya di dunia itu 1.351 triliun. Dan Warren Buffett yang inilah yang sangat menarik karena dia betul-betul mengandalkan saham, itu hampir 1.155 triliun. Itu orang terkaya di dunia. Bagaimana dengan di Indonesia? Indonesia sendiri orang terkayanya ya betul itu ada di kuadran bisnis dan di kuadran investasi ya. Rata-rata orang yang bisnis ini juga sebenarnya sekaligus investor biasanya. Orang terkaya nomor 1 di Indonesia itu ya Budi Hartono dan Michael Hartono, yaitu yang memiliki Jarum. Kemudian ada juga Sri Pakaslohia, Indorama. Nah, ini yang menarik, ada Sandiaga Uno, itu dia besar sebagai investor saham, walaupun mempunyai perusahaan investasi yang namanya Saratoga ya. Kemudian ada satu lagi Lo Keng Hong. Lo Keng Hong itu betul-betul dia benar-benar murni sebagai investor saham. Kekayaannya berapa? Kekayaannya kalau Pak Budi Hartono kekayaannya hampir 190 T ya. Michael Hartono kekayaannya 182 T. Nah, ini jadi ngitungin kekayaan orang nih. Ini sebagai motivasi ya. Kemudian kalau Pak Sandiaga itu hampir 5 T. Dan Lo Keng Hong ya sebagai investor murni dia punya 2,5 triliun. Uang itu sebesar itu mau dipakai apa itu ya? Kalau kita bingung tuh punya uang sebesar itu. Namun di sini yang menarik ya, itu faktanya, sedangkan datanya itu yang menarik di kita itu belum banyak orang yang mau masuk di investasi. Jadi kalau berdasarkan data baru 2,2% orang Indonesia yang investasi di saham. Sedangkan di negara maju seperti Amerika yang hampir 55% orang Amerika itu investasi di saham. Lalu di Indonesia baru 2,2% bayangkan. Sedangkan di Singapura kalau nggak salah itu sudah 26%. Itu cukup menarik. Jadi kalau kita negara yang lebih maju itu biasanya orang sebagai investor itu cukup besar persentasenya. Nah, kita mencoba ya, apa sebenarnya yang menyebabkan kita mencoba untuk ya mengkaji ya, mengapa orang kita itu belum berinvestasi. Banyak hal ya, misalnya ada yang beralasan, investasi itu rumit. Padahal investasi itu sebenarnya tidak rumit. Sekarang banyak sekali investasi yang justru sangat gampang. Kalau kita bisa belanja di Tokopedia, di Shopee ya, itu sebenarnya kita bisa investasi karena banyak yang sekarang juga online. Jadi justru sangat gampang sebenarnya. Tidak rumit, tidak seperti yang dibayangkan orang. Kemudian ada juga yang mengatakan, wah investasi itu resikonya besar. Nah, padahal sebenarnya lebih besar lagi resiko kalau kita tidak berinvestasi. Bayangkan uang kita habis, kemudian nanti pada saat sudah tua kita tidak punya uang. Pada saat kita masa pensiun, dana kita terkuras habis di awal. Ya.
Jadi resikonya justru lebih besar tidak berinvestasi sebenarnya. Kemudian ada yang beralasan, waduh nggak bisa, dana kami itu setiap hari habis. Nah inilah, ini kadang-kadang orang kita ini kita tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ya, kalau kita mengikuti keinginan, itu tidak ada habisnya memang. Selalu ingin lihat baju baru, selalu pingin lihat ada HP baru, ingin ganti. Padahal belum tentu dibutuhkan. Mungkin HP lama masih bagus. Mungkin baju lama nggak ada masalah. Mungkin masalah mode saja ya. Nah itulah sebenarnya kalau kita mengikuti keinginan pasti akan habis. Tetapi kalau kita fokus dengan kebutuhan, maka sebenarnya itu bisa disisihkan untuk investasi. Kemudian ada juga yang beralasan, waduh, mungkin hampir sama dengan yang ketiga ini ya, alasannya itu gaji saya kecil Pak. Gaji kecil sehingga mau investasikan berapa gitu. Nah ini yang perlu diketahui oleh kita semua ya teman-teman, sahabat sekalian, bahwa investasi itu adalah angka persentase ya, jangan dilihat sebagai nominal tapi persentase. Kalau dilihat sebagai nominal, maka mungkin kelihatan kecil. Tapi kalau kita persentase, oh kita akan berkembang kehidupan kita ya. Misalnya ada yang kita punya gaji kecil ya, taruhlah misalnya 1 juta. Kalau kita lihat nominal berapa yang mau kita investasikan. Tapi kalau persentase misalnya 10 sampai 20% misalnya. 20% itu kan 200 ribu. Kalau 10% 100 ribu misalnya. Itu kalau 1 juta gaji kita. Kalau kita gaji kita 5 juta berarti kan 500 ribu tuh yang bisa diinvestasikan. Ya. Nah itulah sebenarnya mari kita disiplin berinvestasi dengan menggunakan angka persentase. Misalnya 10 atau 20%. Jadi gaji berapapun sebenarnya kalau dipersentasekan kan ada nilainya pasti. Itu yang didorong kita, dan mungkin makin ke sana makin besar karena bisa jadi gaji kita juga semakin besar ya. Demikian ya. Kemudian ada juga yang beralasan, aduh investasi itu takut tertipu. Nah ini sebenarnya ini kuncinya adalah pengetahuan. Jadi kita kalau mau berinvestasi harus belajar apa sih sebenarnya investasi itu. Misalnya kalau kita mau investasi di tanah, kita pelajari bagaimana cara kita membeli tanah dan berinvestasi yang cocok di tanah dan sebagainya, atau di bangunan dan sebagainya, atau di saham, harus dipelajari mengenai investasinya sendiri sehingga kita tidak akan tertipu. Kemudian ini jenis investasi. Jenis investasi itu sangat banyak sekali sebenarnya. Ini secara garis besarnya ya. Di sini ada investasi yang sebelah kanannya sudah ada di bursa ya. Ya artinya itu sudah diperdagangkan di bursa dengan sama dengan saham, obligasi, reksadana, saham itu bisa di bursa. Kemudian ini ada investasi ya properti. Investasi properti itu adalah investasi mungkin yang paling tua. Orang tua dulu kita banyak mungkin berinvestasi di properti. Nah, properti ini sebenarnya besar sekali ininya, return-nya ya, atau peningkatan dari investasinya cukup besar, gitu ya. Dan cukup mudah, memang. Cuma memang dia ini kekurangannya adalah itu kelebihannya tadi ya. Kekurangannya itu tidak liquid. Jadi pada saat kita butuh dana, belum tentu kita bisa langsung cairkan dananya. Dan yang kedua adalah investasi properti ini harus dengan modal besar. Kita beli tanah, misalnya beli bangunan, itu harus punya dana yang cukup besar. Kemudian investasi emas. Nah ini juga investasi yang sudah sangat tua umurnya mungkin ya. Karena dari dulu orang tua kita juga ada yang beli emas sebagai perhiasan dan sebagainya. Ini lebih mudah juga dan ini lebih gampang, lebih liquid, lebih gampang dicairkan. Artinya kapan saja kita butuh duit, gampang. Tapi memang tidak sebesar keuntungannya misalnya kalau kita investasi di tanah. Kemudian ada lagi yang sekarang lagi ramai adalah peer-to-peer lending ya. Ini investasi ini return-nya lumayan lebih besar ya, lebih mudah tapi cukup high risk.
risikonya cukup besar ya, karena memang kita harus memilih langsung perusahaan apa yang akan kita danai. Jadi prinsipnya dia ini kita membantu misalnya perusahaan, UKM gitu ya, lewat aplikasi tetapi. Lewat aplikasi kemudian kita menyetorkan dana. Tapi kita langsung sebenarnya berhubungan dengan usaha yang dikelola oleh orang lain ya. Ini ada perlu kecermatan untuk memilih usahanya sehingga jangan sampai kita jadi tertipu ya. Kemudian ada obligasi. Nah, obligasi itu bisa dibilang ini namanya surat hutang ya. Surat hutang ini cukup liquid juga dan bisa dengan modal kecil ya. Tetapi dibandingkan saham misalnya itu lebih kecil returnnya, pendapatannya. Kemudian ada juga, ini akan bisa kita bahas nanti lebih banyak lagi mengenai reksadana misalnya. Reksadana ini gampang juga dicairkan, dia liquid, bisa modal kecil, tapi juga returnnya lebih kecil daripada misalnya saham. Nah, yang besar itu returnnya atau pendapatan itu saham. Dan dia kelebihannya itu juga gampang dicairkan. Dalam waktu sekian menit bisa kita jual saham jadi uang. Dan bisa modal kecil. Saham itu ada yang harganya 50.000, ada yang harga 50 rupiah. Ada yang harganya 100, tapi kalau beli saham itu kan harus satu lot, yaitu 100 lembar. Misalnya kalau harganya 100 rupiah, kalau harus beli 100 lembar itu kan butuh 10.000 aja untuk beli satu lot. Jadi ini bisa dengan modal kecil dimulainya ya. Walaupun nanti pada saat kita mendaftar di broker saham bisa jadi ada modal tertentu, misalnya apakah 500 apa 1 juta yang harus di awal ya, bisa jadi. Kemudian juga, tetapi ini kelemahannya adalah high risk, resikonya cukup besar. High risk, high return, high return, high risk ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan return yang besar juga memang biasanya high risk. Tetapi risiko yang besar ini sebenarnya bisa dieliminir, minimal bisa diperkecil dengan kita mempunyai ilmunya, pengetahuannya tentang saham. Nah, inilah kenapa saya membuat channel ini. Salah satunya adalah sebagai sarana bagi kita untuk belajar, terutama yang kita pelajari nanti adalah saham syariah. Sehingga bisa kita mengeliminir apa risikonya dan bisa untung gitu ya, lebih besar. Nah, setelah kita memaparkan tentang investasi, ini sebagai ada satu semacam perbandingan ya antara kalau kita nabung dengan investasi. Nih. Jadi misalnya si A itu nabung di BCA atau deposito lah anggaplah. Yang si B misalnya dia beli saham. Kita mengambil BCA ini karena ini cukup bagus dijadikan contoh gitu ya. Artinya kita bisa nabung di BCA, tapi bisa juga kita membeli saham BCA. Kalau kita nabung di BCA, misalnya taruhlah bunga tabungannya 1,7% per tahun. Dan ini sebenarnya bunga tabungan yang cukup besar ya, karena fluktuatif bunga tabungan tuh. 1,7%, bahkan ada yang 0,8, 0,9%, nggak sampai 1%. Anggaplah ini bunga tabungan yang terbesar ya, 1,7% per tahun. Kalau kita punya uang 1 juta jadi berapa? Nah, ini saya tanda tanya di sini karena kalau kita nabung itu kan ada biaya administrasi dan sebagainya. Saya nggak tahu nanti akan jadi berapa setelah 10 tahun kemudian misalnya. Apakah lebih dan sebagainya kalau 1 juta aja ya. Tapi misalnya kalau kita punya uang 10 juta, taruhlah biaya administrasi kita abaikan, 10 tahun kemudian mungkin jadi 11,7 juta. Itu ya, karena ada 1,7% bunga tabungan. Ini hitungan kasar, jadi tidak berbunga ya, karena juga kecil sih sebenarnya pengaruhnya. Kemudian kalau kita deposito misalnya, deposito rata-rata 4,5%, ada yang dikurangi biaya administrasi dan sebagainya ya per tahun. Taruhlah kita punya uang 10 juta jadi 14,5 juta ya. Itu kalau kita nabung di BCA.
Terus bagaimana kalau kita beli saham BCA? Ya, nanti akan saya bahas ya. Tapi yang jelas ya, kalau dengan nabung itu ini ada resiko ya. Jadi kalau ini kan nabung ini bukan investasi, itu ya, itu saving ya. Nah, ada risiko untuk kalau kita tidak investasi itu karena tergerus inflasi aja 4,2%. Jadi artinya nilai uang kita tuh turun 4,2% setiap tahun. Jadi ini sebenarnya jangan-jangan sama saja atau bahkan nilai uang kita pada akhirnya itu lebih kecil gitu ya, turun gitu. Nah, bagaimana kalau kita beli saham? Kalau kita beli saham BCA misalnya pada 1 Januari 2009 kita beli saham BCA itu harganya Rp2.750 per lembar. Nah, kemudian 10 tahun kemudian ya sama misalnya dengan nabung gitu ya, 10 tahun kemudian tidur aja ya. Nah, kita bangun lagi nanti di tahun 2020 misalnya 1 Januari 2020. Ini 10 tahun kemudian. Harganya tuh begitu kita buka misalnya, waduh, harganya udah 28.175. Ini memang perkembangannya seperti ini ya. Nah, ini kan cukup besar. Ini berapa persen nih peningkatannya? Peningkatannya adalah naik hampir 1025% dalam 10 tahun. Artinya apa? Hampir 10 kali lipat dari uang yang kita punya. Jadi, kalau kita punya uang 1 juta, pastikan bisa jadi menjadi 10,25 juta 10 tahun kemudian. Kemudian kalau kita punya 10 juta menjadi 102,5 juta. Kalau kita punya uang 100 juta jadi 1 M tuh 10 tahun kemudian. Ini kan sangat jomplang sekali ya dengan kalau kita nabung. Nah, disinilah pentingnya investasi. Tapi tentu kita tidak hanya lihat peningkatannya saja. Kalau kita tidak punya pengetahuan, bisa saja kita salah beli. Tapi dalam jangka panjang, bodoh-bodohnya kita ini, dalam jangka panjang tuh kalau kita lihat grafiknya memang kelihatan sekali. Ini naik terus ya, mulai dari sini naik terus 10 tahun kemudian tuh, walaupun pasti ada turun. Saham tuh namanya saham turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, begitu. Nah, kalau kita dalam jangka pendek, pada saat kita beli di sini kemudian turun, nah ini rugi. Tapi kalau dalam jangka panjang, kelihatannya selalu naik ya dalam jangka panjang. Demikian. Jadi dengan begitu, apakah masih pilih nabung atau mau investasi? Nah, ini mulai ragu nih di sini nih. Nah, teman-teman sekalian, sahabat sekalian, bahwa seperti tadi dikatakan, ada salah satu alasannya karena kita takut dengan investasi bodong. Ini ada beberapa kunci untuk menghindari investasi bodong ya. Satu, memang yang paling penting adalah pengetahuan. Pelajari jenis investasinya. Bagaimana investasi itu dapat menguntungkan. Jadi kalau menawarkan keuntungan yang besar ya, kalau saham tadi kan jelas itu ada kenaikannya seperti itu, kemudian dijamin ya, ada lembaga penjamin, terdaftar di OJK dan sebagainya, itu sudah jelas. Ya. Sehingga harus dipelajari. Dia bisa menawar segitu dari mana? Betul nggak? Masuk akal tidak gitu kan? Dan dipelajari investasinya. Kemudian yang kedua, apakah terdaftar di lembaga yang kredibel, di OJK, apakah di bank, di Bapepam, BEI dan lain-lain. Pokoknya lembaga-lembaga pemerintah yang memungkinkan bahwa investasi itu benar kalau dijamin oleh mereka. Kemudian apakah penawarannya cukup wajar? Itu tadi yang disampaikan ya. Wah, ini kayaknya nggak wajar dan sebagainya. Tapi harus wajar. Kalau wajar berarti memang bisa nih untung sekian gitu kan. Kemudian bagaimana dengan aspek legalitasnya? Apakah bisnisnya tidak melanggar hukum? Nah, ini juga penting ya. Tiba-tiba ternyata jualan narkoba lagi kan. Ini cukup bahaya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya tentang investasi, bahwa investasi itu adalah sangat penting ya untuk kehidupan kita sekarang dan terutama di masa depan pada saat kita sudah tidak bisa produktif lagi. Kemudian
Banyak sekali pilihan investasi dari yang mulai sangat murah seperti saya sampaikan tadi, 10.000 kita udah bisa beli 1 lot, bahkan 5.000 kita bisa 100 bisa beli 100 lembar saham. Tentu tidak akan terasa ya kalau terlalu kecil ya. Mungkin misalnya berapa lot lah ya belinya gitu ya. Tapi ya itulah bahwa investasi saham itu bisa dimulai dari yang kecil gitu kan dananya. Kemudian resiko investasi itu dapat dikurangi dengan mempelajari dan memahami investasinya. Betul sekali bahwa memang ya itulah disitulah investasi itu sebenarnya beresiko kalau kita tidak tahu. Tapi kalau kita tahu investasinya, maka kita sebenarnya resikonya bisa dikurangi. Kemudian kalau ditanyakan kapan waktu investasi yang paling tepat? Jawabannya sekarang. Karena apa? Investasi itu lebih panjang waktunya, maka akan lebih baik dan bisa mengurangi resiko. Ya, gitu. Sehingga jadi sebenarnya sangat baik kalau kita bisa berinvestasi lebih awal, gitu ya. Sahabat investor, selamat berinvestasi. Tonton terus video lainnya tentang investasi yang halal dan menguntungkan hanya di channel Ngaji Saham Syariah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Ngaji Saham Syariah ini. Sahabat investor, hidup harus tetap seimbang. Karena itu tetap rileks, bahagia, bermanfaat bagi sesama, dan terus berusaha menggapai sukses dunia akhirat. Manjada wajada. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.